Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas terkait dengan peristiwa yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Ini adalah peristiwa yang sangat mengerikan di mana ada seorang bapak dan juga anak atas nama tersangkanya adalah Cahya dan juga Yanti Rustini. Mereka itu begitu tega menghabisi anggota keluarganya sendiri, ibunya sekaligus juga istri plus juga anak sekaligus juga cucunya. Ini kita update ya teman-teman. Apa sih yang melatar belakangi peristiwa yang terjadi pada 21 April 2025 ini? Karena prosesnya ini nggak main-main. Pada saat Yanti Rustini yang merupakan pelaku utama selesai membegitukan ibunya dan juga anaknya yang masih 3 tahun, itu mereka dibiarkan dulu di dalam rumah, kemudian lalu potong-potong, bahkan juga dikuliti, direndam dengan air, sebagian badannya itu dibagikan ke area-area yang ada di sekitar kampungnya, di sungai, di sawah, kotak sampah. Apa yang ngebuat Yanti Rustini sebegitu sakit hatinya sama ibunya? Nah, pertama gini teman-teman. Jadi menurut Yanti Rustini bahwa sakit hati ini adalah diawali selama dari dia kecil sampai dia dewasa. Katanya saya itu selalu disisihkan sama ibu saya. Tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari mama. Jadi peristiwanya adalah katanya dia 2 minggu menginap di rumah orang tuanya. Dan menjadi salah satu pencetusnya adalah waktu bapaknya yang juga merupakan pelaku di sini, Cahya bilang begini, "Nah, bapak ini baru ditagih utang di kebun tadi, utangnya terkait dengan hutang tanah, katanya adalah sekitar berapa ini? 130 juta. Baru dibayar itu 40 juta, sisanya tuh minta dicicil. Katanya orangnya lagi butuh banget duitnya begitu." Akhirnya si Yanti ini ngomonglah ke ibunya, ibu, mamah dia manggilnya katanya, mama kan pakai kalung tuh perhiasan, itu beratnya 41 gram. Coba dong mah dijual dulu buat bantu bapak begitu. Karena ladangnya bapak yang lagi menanam cabai itu gagal panen. Katanya mati semua tanamannya. Ibunya bilang bahwa, waduh jangan dong sayang begitu. Setelah ngomong seperti itu mereka sempat berdebat gitu ya. Si Yanti bilang ke emaknya begini ibunya bahwa, Mama katanya, kalung itu nggak bakal dibawa sampai kuburan katanya. Mamanya ngomel, argumentasi, si bapaknya Cahya itu memisahkan, udah katanya, nggak usah ribut lagi. Setelah agak reda, Yanti itu tiba-tiba mendekati sang ibu. Ibunya ini bernama Lilis yang usia 51 tahun, didekati sama Yanti, kemudian langsung ditarik kalungnya tersebut. Waktu ditarik sama Yanti, ibunya bilang, jangan nanti putus gitu. Pas sudah seperti itu, pengakuan Yanti bilang, pada saat ditarik itu, saya emosinya luar biasa. Pada saat saya lagi emosi seperti itu, narik, saya bilang ke bapak saya, Pak, pegangin kakinya Pak, gitu. Bapaknya langsung megangin, bukannya malah misahin, nggak cuma ditarik doang, tetapi juga lehernya dibegitukan, teman-teman. Sampai akhirnya, sang ibu tidak lagi bisa bernafas. Dibiarkan begitu aja. Oke, coba kita dengarkan dulu salah satu statement dari si pelaku ini yang kelihatan banget dia masih menyimpan rasa benci banget sama ibunya sendiri. Kan mama pakai kalung tuh, nanti kalau si bapak panen lagi ada uang gitu, beli lagi perhiasannya. Tapi si mama jangan. Dari situ mungkin saya udah emosinya udah kencang mungkin ya ibu. Dari situ yang ngomong panjang itu saya, mama ada batu nggak dibawa mati, nah mama kayak gitu. Si bapak enggak kalau bahasa. Oke. Waktu diwawancara TV One dia cuma nangis tapi juga suaranya masih sangat jelas. Kalau ini sih aku mengindikasikan memang dia masih menyimpan sakit yang luar biasa. Dia ada rasa sayang dengan ibunya ya, karena dia masih meneteskan air mata, teman-teman. Kan ini ada 2 indikasi apakah dia psikopat atau sosiopat, gitu kan ya. Perilakunya sama ya, melakukan hal-hal seperti ini, tetapi penyebabnya berbeda, dan treatnya juga ada berbeda. Nah, kalau yang psikopat itu penyebabnya adalah karena bawaan dari lahir,
syaraf di bagian otaknya yang menghubungkan empati itu terputus. Jadi dia tidak punya empati sama sekali, itu adalah psikopat. Tetapi kalau sosiopat, penyebabnya adalah karena faktor lingkungan, faktor sakit hati, faktor semuanya yang sampai dia membuat seperti itu. Kalau aku lihat dari sini sih, kemungkinan besar dia sosiopat ya. Dia masih menangis, masih ada air matanya. Jadi masih ada penyesalan di situ dan itu masih bisa disembuhkan ya. Cuman nggak bisa dipungkiri gara-gara kejadian ini ya dia terkena ancamannya kayaknya nggak spontanitas, dia bisa kena yang direncanakan juga. Nah, kemudian setelah dipisahkan oleh bapaknya kan aku juga ngerasa unik gitu. Kenapa kok bapaknya malah megangin gitu loh. Ini menurut aku ada dugaan kebohongan karena kan dibilangnya bahwa waktu saya lagi narik itu bapak misahin. Tapi saya bilang bapak pegangin aja tangannya gitu. Kok aneh gitu loh. Ada anak sama ibu berantem, ada bapaknya. Ini satu kandung loh semuanya, bukan yang saudara angkat atau yang saudara jauh gitu, tapi yang keluarga inti gitu loh. Lagi ngeliat ribut, tapi kok bukannya dipisahin, tapi malah dibantuin. Aneh sih menurut aku ini. Jadi kayaknya belum sepenuhnya terbuka di sini. Terus juga setelah itu, setelah selesai peristiwa tersebut, ibunya udah nggak bernafas lagi, saya ambil kalungnya. Dan setelah itu kenapa anaknya masih usia 3 tahun dan katanya kondisinya dia lagi tidur, kok dibegitukan juga sama di bagian lehernya. Kalau keterangan polisi kan kemarin katanya bilangnya kenapa buah hatinya 3 tahun tersebut dibegitukan juga karena katanya nangis gitu kan ya dan takut ketahuan sama warga, ditanya kenapa kok nangis. Tapi ternyata penjelasan dia enggak, anaknya itu lagi tidur, tiba-tiba dia langsung membegitukan aja. Dan nggak cuma dibegitukan aja sama, setelah semuanya sudah tidak ada lagi di dunia ini, keesokannya kalung dari ibunya itu dijual ke pasar, harganya total dia dapatkan adalah 19 juta rupiah sekian. Dan uangnya itu dibayarkan buat utangnya 13 juta, buat beli HP bapaknya 3,1 juta, buat ngasih suaminya dari si Yanti itu yang katanya udah nggak kerja lagi 500 ribu, terus juga buat beli kebutuhan dapurnya. Nah, ini kan nggak masuk akal ya. Apakah ini beneran pure begitu, murni hanya karena masalah uang? Kemungkinan besar adalah karena sakit hati yang paling mendominasi. Apalagi dia bilang di wawancara ini juga, saya juga sempat mengambil foto ibu saya pada saat ibu saya itu sudah tidak ada lagi begitu. Pada saat saya lagi motong-motong, nyincang-nyincang gitu ibunya sendiri, itu saya sambil ngeliatin dan saya kayak ada ngerasa puas. Kan? Jadi bukan cuma uang, ini uang tuh cuma pemicunya kayak api dalam sekam gitu loh. Jadi api dalam sekam kelihatannya di luar apinya kecil tetapi di dalam tuh kobarannya besar. Sama nih, kayaknya memang Yanti udah sebegitu sebel dan benci banget. Inner child dari Yanti benar-benar terluka sepertinya selama dia tumbuh dari kecil hingga dewasa. Menurutnya perlakuan ibunya itu sering tidak memperhatikannya, tidak diberikan kasih sayang. Saya sempat moto, jadi difoto karena Yanti kenapa merasa puas atau apa? Enggak, mungkin dia mbak, mungkin aja saya dendamnya terbalas begitu. Oh, kan? Gila. Aduh, dendamnya terbalaskan begitu. Puas ya, jelas sih. Kalau memang itu adalah sebuah peristiwa yang nggak sengaja atau spontanitas, boro-boro mau moto, pasti udah pusing, aduh ngapain ini gitu selanjutnya. Ini kayaknya memang bener-bener mengerikan banget. Jadi hati-hati ya buat para orang tua di luar sana pada saat kalian memperlakukan buah hati kalian sekarang yang usia masih 7 tahun, 6 tahun. Mereka nggak bisa ngelawan, mereka nggak bisa membantah. Tapi yang kalian lakukan ke anak-anak kalian itu akan tersimpan di memorinya sampai dia dewasa. Kalau ada hal kecil yang menjadi pencetusnya, memori-memori buruk lama itu bakal bisa muncul lagi. Hati-hati orang tua di luar sana ya. Tanpa bermaksud aku mengexcuse perbuatan dari Yanti Rustini, jelas ini tidaklah benar dan ini melanggar hukum. Plus juga
faktor tumbuh kembang seseorang itu bukan cuman dari satu sisi, dari orang tua aja. Kan kita juga sekolah, kita punya agama, kita bertemu dengan teman-teman, hal-hal nilai-nilai kemanusiaan itu kan bisa menjadi salah satu cara kita memfilter mana yang baik dan juga yang buruk begitu. Dan hal kebohongan lagi dari Yanti ini, kan kemarin dia sempat bilang katanya, karena menurut keterangan kepolisian bahwa saya itu sempat kayak ngerasa dibisikin itu adalah Buto Ijo atau Gondoruo lah gitu. Pokoknya mistis-mistis begitu. Ini juga sama di wawancara TV One, dia bilang begini, setelah saya menghabisi mereka, saya tuh kayak ada yang ngebisikin katanya. Ngebisikin bahwa, ayo dong dioperasi aja. Bukan dipotong-potong gitu loh. Karena katanya kalau udah dibegitukan, nanti mereka bisa hidup lagi. Nah, orang-orang yang sering mendengarkan bisikan-bisikan seperti itu, secara sains itu memang ada penyakitnya, teman-teman. Aku lupa, skizofrenia kalau nggak salah ya. Salah satu indikasi orang yang mengalami gangguan. Tetapi ini juga bisa menjadi hal yang meringankan Yanti. Kalau dia terbukti bahwa memiliki sakit tersebut, hakim akan mempertimbangkan, oh berarti mentalnya juga terganggu. Itu bisa meringankan dia. Tetapi kalau terbukti tidak ada gangguan mental, dia bisa mendapatkan hukuman yang maksimal. Selama 4-5 hari itu adalah waktu yang dibutuhkan Yanti untuk melakukan pembagian-pembagian dari orang-orang yang seharusnya dicintai tersebut. Awalnya kan warga itu menemukan ada bagian di sungai, bagian atas dari korban, kemudian dihebohkan lagi, warga menemukan di kotak sampah, kemudian di sawah, dan sebagainya. Jadi akhirnya pada saat polisi curiga, di cross-check, mereka udah nggak bisa membantah lagi karena ada banyak bukti yang tidak terbantahkan. Terus kepala keluarganya ini Pak Cahya ini gimana coba? Dia sih cuma bilang ya, kalau aku lihat di sini bahwa saya tuh khilaf katanya karena urusan utang piutang tanah aja gitu. Terus kalau utang piutang tanah, ada banyak yang nggak masuk akal sih. Kok sampai seperti itu tega gitu loh. Makanya kan kecurigaan masyarakat, apakah gitu ya, sebagian netizennya bertanya, apakah mereka ini pure hubungan antara bapak sama putrinya, atau jangan-jangan ada dugaan asmara terlarang di luar sana. Ini yang menjadi salah satu kecurigaan netizen. Tetapi kalau dari fakta yang aku lihat dari keterangan kepolisian, sampai saat ini sih memang tidak ada yang mengarah ke sana. Cuman kita nggak tahu, karena si pelaku ini kan jago banget bohong. Ada beberapa statement-statement dia yang bertolak belakang antara statement di TV One, terus juga dengan statement di awal-awal. Kalau aku sih lebih percaya itu statement-statement yang masih awal-awal, teman-teman. Karena kalau sudah diwawancara, media kan banyak tuh yang wawancara. Udah kedua kali, ketiga kali, itu biasanya si tersangka ini sudah belajar. Wah, kayaknya saya buat beginilah planningnya. Karena kalau masih awal-awal, lebih natural sih, tapi kalau sudah sekian-sekian ini, aku rasa ini ada banyak kebohongan di sini. Nah, kemudian dengan pasal yang dikenakan ini, dari pihak kepolisian sih masih belum clear, ini masih ada dua kemungkinan antara spontanitas atau yang berencana. Kalau yang spontanitas, maksimal hukumannya adalah 15 tahun penjara. Tetapi kalau yang terbukti ini adalah berencana, maksimal hukumannya bisa seumur hidup, 20 tahun, atau hukuman ya dihabisi juga seperti itu. Cuma kayaknya untuk zaman sekarang jarang ya ada yang sampai dihabisi seperti itu, dalam tanda kutip ya, aku buat bahasanya lebih halus di YouTube ini. Inner child-nya terluka banget kelihatan. Jadi ini inner child itu adalah masa jiwa kecil kita. Walaupun kita sudah dewasa, tapi kita masih memiliki jiwa kecil, dan kalau jiwa kecil kita itu tersakiti dan belum tersembuhkan, itu bisa bahaya, teman-teman. Secara psikologi gini ya, kan ada banyak tuh sekarang ya, orang tua yang masih belum bisa sedewasa itu. Misalnya begini, ada orang tua baru tertrigger anaknya nakal dikit aja, langsung melakukan hal-hal yang konyol. Oh, ternyata pas dicek, oh dulu waktu dia kecil juga diperlakukan kurang lebih begitu sama orang tuanya gitu. Zaman-zaman pendidikan VOC gitulah ibarat katanya. Mending kalau cuman hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau selama orang tua masa kecilnya itu juga mendapatkan kayak hal-hal yang tidak pantas, bukan cuma sekedar
kekerasan simple gitu dari orang tua karena nakal biasa, ada hal-hal yang extraordinary. Kalau itu tidak disembuhkan, ibarat kata kita tuh kayak menciptakan monster-monster baru. So, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi orang tua di luar sana yang masih belum berdamai juga sama inner child-nya. Please, selesaikan masalah pribadi dengan dirimu sendiri, karena kalau tidak selesai, ini bakal melanjutkan kita menciptakan monster-monster baru. Ini adalah produk menurut aku, salah satu faktornya adalah dari orang tua korban sendiri ya. Walaupun kita nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa. Cuman hasilnya Yanti ngerasa dia diabaikan oleh ibunya. Cuma masalah nggak diperhatikan. Apa kabar kalau mengalami hal-hal yang jauh lebih parah ini? Minta maaflah orang tua sekarang sama anak-anaknya yang pernah diperlakukan seperti itu, agar anak-anaknya juga bisa segera berdamai dengan dirinya. Ini bakal terus terbawa sampai menghembuskan napas terakhir. Ngeri-ngeri sedap. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita nantikan update-nya. Apakah persidangannya akan terbuka atau tidak? Aku yakin masih ada banyak kebohongan di sini sebenarnya. Kelihatan dari kemampuan berbicaranya Yanti yang lancar, tetapi ada beberapa hal yang tidak konsisten. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.